Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kusayangi, jumpa lagi ya pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari model atom, yaitu pada kelas 10 KD2. Karena pelajaran ini sangat menyenangkan sekali dan asik, sehingga kita bisa memahami partikel terkecil dari suatu zat, yaitu atom. Maka oleh sebab itu perhatikan dengan seksama sehingga bisa lebih mudah untuk difahami dan dimengerti. Lingkup materi pada model atom meliputi yang pertama, partikel penyusun atom. Jadi kita akan mempelajari tentang apa saja sih yang menyusun suatu atom. Yang kedua, kita mempelajari nomor atom dan nomor massa. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang isotop, isobar, isoton. Nama ini mungkin baru didengar kali ini ya, tidak apa-apa, yang penting diikuti dulu, insya Allah nanti bisa paham. Yang keempat, perkembangan model atom. Baiklah anak-anakku yang saya sayangi, kita perlu mengenal yang namanya partikel penyusun suatu atom. Jadi meskipun atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi, namun demikian atom tersebut juga tersusun dari berbagai jenis subatomik. Yang perlu diketahui yaitu elektron, proton, dan neutron. Kita cerita sejarah dulu ya. Jadi elektron itu ditemukan oleh Sir William Crookes pada percobaannya tabung sinar katoda, seperti pada gambar ini ya. Bisa diamati kan? Jadi ceritanya si William ini itu melakukan percobaan, dan percobaan ini dikenal percobaan Crookes. Dari hasil percobaan tersebut oleh J.J. Thomson menemukan elektron. Dia mendefinisikan elektron adalah sebagai unit penting dalam arus listrik. Terus ada lagi nih, ada ilmuwan lagi, Robert A. Millikan, menemukan muatan elektron. Jadi tidak hanya satu ilmuwan saja ya yang meneliti tentang elektron. Jadi ada percobaan Crookes dan ada J.J. Thomson sebagai penemu elektron dalam arus listrik, dan ada Robert A. Millikan yang menemukan muatan elektron. Jadi muatan elektron itu negatif ya. Berikutnya adalah proton yang ditemukan oleh Goldstein. Prosesnya hampir sama yang dilakukan oleh J.J. Thomson, yaitu sama-sama menggunakan tabung Crookes. Nah, kalau kita melihat gambar yang ada di samping ya, ini ilustrasi di mana yang bergerak itu mengelilingi inti itu adalah elektron, sedangkan protonnya itu ada di dalam inti suatu atom. Berikutnya partikel yang perlu sub
partikel atau subatomik yang perlu dikenal adalah neutron. Neutron ditemukan oleh Katwijk. Neutron juga ada di dalam inti suatu atom. Jadi dia bersama dengan proton, ada di dalam inti suatu atom. Kalau dipelajari lebih lanjut, di situ nanti akan ada quark sama gluon. Tapi untuk pelajaran di kelas 10 ini, pengenalan terhadap model atom, cukup mengenal 3 subatomik, yaitu, saya ulangi lagi ya, ada elektron, proton, dan neutron. Nah, dari penemuan-penemuan ilmuwan-ilmuwan tersebut, kita dapat menyimpulkan muatan daripada proton itu adalah +1. Neutron itu 0, artinya tidak bermuatan, dan elektron muatannya adalah -1. Jenis atom ini udah saya singgung di pembelajaran sebelumnya ya, yaitu ada atom netral. Maksudnya netral di sini itu dia tidak bermuatan. Kenapa tidak bermuatan? Karena jumlah proton dengan elektronnya itu sama, jumlahnya sama, sehingga muatannya 0. Terus kita juga akan mengenal yang namanya kation. Kation itu adalah atom yang melepaskan elektron. Karena elektronnya dilepaskan, maka dia menjadi bermuatan positif. Jadi ilustrasinya gini ya, misalkan natrium. Natrium itu nomor atomnya adalah 11, berarti dia akan memiliki 11 proton dan 11 elektron. Nah, nanti natrium melepaskan 1 elektron terluar, sehingga jumlah elektronnya yang tadinya 11 berubah menjadi 10. Berarti proporsi atau komposisi neutronnya 11, elektronnya 10. Berarti kan lebih banyak, selisih 1 nih protonnya. Berarti protonnya lebih 1, sehingga atomnya bermuatan +1. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya anion. Anion itu berarti atom yang bermuatan negatif. Kenapa dia bisa bermuatan negatif? Karena elektronnya menangkap jumlah elektronnya itu bertambah, karena menangkap 1 atau berapa itu elektron. Atom tersebut yang menangkap elektron itu menjadi jumlah elektronnya kan bertambah, sehingga komposisi elektronnya lebih banyak dibanding protonnya, sehingga bermuatan negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan mesti bertanya-tanya ya, kok ada angka proton sekian, ada neutron sekian gitu kan? Dari mana sih sebenarnya angka-angka itu? Secara tabel periodik unsur yang nanti akan kita pelajari, jadi belum dipelajari, ada nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron. Jadi jumlah proton dengan jumlah elektron pada atom netral itu adalah sama. Kita lihat pada contoh unsur Zn di sini yang memiliki nomor atom 30. Ya kan? Karena dia memiliki nomor atom 30, berarti jumlah protonnya adalah 30. Jumlah elektronnya 30.
Nah, oleh suatu sebab dia mengalami oksidasi. Oksidasi akan dipelajari nanti. Zn melepaskan 2 elektron terluarnya, sehingga jumlah elektron totalnya menjadi 28. Yang semula 30 dilepaskan 2 kan menjadi 28. Sedangkan jumlah protonnya tetap 30. Jadi ingat ya, yang bisa dilepaskan dan bisa ditangkap itu adalah elektron. Sedangkan proton sama neutron itu tetap. Karena ini kita bicara reaksi kimia ya. Reaksi kimia berarti yang dilepaskan dan yang ditambah itu adalah elektron. Dengan demikian, proporsi antara proton dan elektron pada unsur Zn berubah menjadi 30 protonnya, 28 elektronnya. Maka jumlah protonnya 2 lebih, berarti muatannya 2 plus. Jadilah dia namanya kation karena atom yang bermuatan positif. Kita sekaligus mengenal ini ya, cara notasi penulisan lambang atom beserta nomor atom dan nomor masanya. Nah, penulisannya nanti kita anggap X itu adalah lambang atom, berarti Z di bawah sini itu adalah nomor atom, sedangkan A itu adalah nomor massa. Nah, kita cek dulu massa atom itu adalah nomor massa, maksudnya ya. Zn itu adalah 65,37. 65,37, ya betul. Nomor massa, sekarang kita mengenal nomor massa ya. A, nomor massa itu adalah jumlah antara neutron dan proton yang ada di dalam inti suatu atom. Nah, jumlahnya. Jadi apabila tadi kita sudah mengetahui proton Zn-nya adalah 30, sedangkan nomor massanya adalah 65, maka kalau kita pengen mengetahui berapa sih neutronnya, berarti 65,37 dibulatkan kan 65. Berarti 65 dikurangi 30, berarti 35. Maka jumlah neutronnya adalah 35. Gampang banget kan? Berikutnya kita akan mengenal yang namanya isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama. Ingat tadi ya penulisan notasinya, yang di bawah itu menunjukkan nomor atom, sedangkan yang di atas nomor massa. Kita cek bahasa dari isotop tadi apa? Yang memiliki nomor atom sama, berarti nomor atomnya sama, 666 ya kan? Gitu. Walaupun nomor massanya beda, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14. Sekarang kita akan mengenal yang namanya isobar. Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama. Ingat, nomor massa ada di bagian A atas. Oke. Berarti ini ada 14N dan 14C. Berarti kedua unsur tersebut memiliki nomor massa yang sama. Maka bisa dikatakan isobar. Jadi 14N itu berisobar dengan 14C. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah proton sama. Nah, ini nomornya beda. Iya, ini kan yang di atas itu menunjukkan nomor massa. Ini sebenarnya di bawahnya ada sih. C itu kan berapa tadi? 6. N itu berapa? 7. Kok udah ditulis di sini?
memang ini nomor atomnya, jadi bisa dicari di tabel SPU. Makanya yang belum punya tabel SPU segera dapatkan tabel SPU di toko-toko terdekat. Saya ulangi lagi ya. C nomor atomnya berapa tadi? 6. N nomor atomnya berapa? 7. Oke, kita cek neutronnya sama apa enggak. 13 kurangi 6 berapa? 7. 14 kurangi 7 berapa? 7. Berarti 13C dan 14N itu merupakan isoton, di mana jumlah neutronnya sama. Ini tertulis proton ya. Sebenarnya itu neutron. Salah tulis. Maaf. Oke, kita mengenal lebih lanjut tentang isotop ya. Tadi udah kita kenalkan. Jadi kalau ada unsur yang nomor atomnya sama, berarti itu merupakan isotop. Nah, dengan kita mengenal isotop, biasanya dulu ahli-ahli geologi kan menggunakan isotop karbon nih untuk mengecek umur batuan. Nah, makanya ini ada Candi Borobudur nih digambarkan di sini. Jadi untuk mengecek umur batuan itu, ahli geologi mengukur peluruan dari isotop C14. Nah, ini sekedar untuk tahu ya. Kalau pengen lebih lanjut, cari aja lah, baca-baca di artikel. Oke. Setelah mengenal yang namanya isotop, coba kita cek di soal ini ya. Jika suatu unsur memiliki N isotop, isotop 1 masanya M dengan kelimpahan Z1, isotop 2 masanya M2 dengan kelimpahan Z2, dan seterusnya, maka massa atom relatif unsur tersebut ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi massa atom relatif itu sebenarnya kan rata dari jumlah isotop yang ada di alam ini. Makanya tadi ketemu angka Zn itu adalah 65,37 kan nomor atomnya. Nah, itu dikarenakan dia merupakan rata dari jumlah isotop-isotop yang ada di lingkungan isotop Zn yang ada di dunia ini. Jadi dihitung oleh ilmuwan, dirata-rata dengan rumus tersebut, ketemulah angka 65,37 nomor atom dari Zn. Setelah mengenal tadi, ya kan, isotop, isobar, dan isoton, kita akan mempelajari tentang perkembangan model atom. Kok ada istilah-istilah seperti tadi toh yang dijelaskan, ada proton, ada neutron, ada elektron dan sebagainya. Awal mulanya bagaimana sih teori ini dikembangkan? Oke, kita mulai dari kita akan mempelajari tentang yang namanya perkembangan model atom. Model atom pertama kali ditawarkan sebenarnya oleh Dalton ya. Jadi lama banget dulu Dalton menawarkan model atom. Model atom yang ditawarkan berupa bola pejal yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, kelemahannya adalah tidak dapat menerangkan suatu larutan. Nyatanya maksudnya ini kan ada larutan garam, atom dia akan membentuk ion kan. Lah kok bisa ini ada atom bermuatan gitu kan, maksudnya gitu. Terus kok ada atom yang bisa mengantarkan listrik? Artinya ada ion yang bisa mengantarkan listrik. Karena di zamannya Dalton belum ditemukan elektron, jadi tidak bisa menjelaskan tentang teori kelistrikan yang terjadi di suatu zat. Terus model atom ini dikembangkan oleh J.J. Thomson yang telah menemukan elektron. Nah, si J.J. Thomson ini mengatakan bahwa model atomnya itu menyerupai roti kismis, atau di Indonesia ya mirip onde-onde gitu ya. Jadi bola yang permukaannya tersebar elektron-elektron gitu. Jadi tersebar di permukaannya muatannya, ada negatif, elektronnya tersebar di permukaan.
Kelemahannya, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola tersebut. Jadi muatannya ada di bagian yang sebelah mana ya? Yang positifnya terus yang mana gitu kan? Jadi nanti disempurnakan lagi oleh model atomnya Rutherford. Kalau si ilmuwan Rutherford itu menjelaskan bahwa model atomnya itu mirip seperti model tata surya. Jadi kalau di tata surya kita itu ada pusatnya kan matahari ya. Itu terus ada planet-planet yang mengitari matahari tersebut kan dengan orbit tertentu. Nah, dia sudah menunjukkan adanya orbit. Cuman tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh dalam inti atom. Permasalahannya ketika elektron jatuh ke dalam inti atom, maka jelas tidak akan ada atom karena akan rusak. Tapi elektron bisa mengitari suatu inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, itu tidak jatuh ke inti. Artinya dia tetap berada pada orbitnya dan stasioner. Nah, untuk menjelaskan ini maka diperlukan teori berikutnya. Maka disempurnakan lagi teori atom ini oleh model atom punyanya Niels Bohr, yaitu pada intinya elektron yang berputar mengitari inti suatu atom, kalau dia dalam kondisi stasioner, artinya berada pada orbitnya, itu dia bergerak tidak perlu bergeraknya secara stasioner gitu. Dan teori ini akan dijelaskan juga oleh teorinya si Maxwell. Kelemahan dari teori model atom Niels Bohr, kedudukan elektron pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit elektron. Jadi dia mengapa elektron ini bisa tereksitasi? Mengapa elektron ini bisa menyerap energi terus mengalami eksitasi? Setelah melepaskan energi, dia kembali ke posisi semula. Nah, si Niels Bohr itu menggunakan teori itu. Jadi, ketika dalam kondisi stasioner, dia elektronnya akan tetap berada pada orbitnya. Namun kelemahannya, dia hanya mampu menjelaskan pada elektron hidrogen. Begitu. Dilanjutkan penjelasan berikutnya. Ini teori atom yang paling mutakhir, yang terbaru, yang artinya dipakai sampai sekarang. Itu adalah teori model atom modern. Artinya menggunakan teori mekanika kuantum. Jadi penjelasan ini tidak mampu dijelaskan menggunakan fisika klasik, maka menggunakan fisika kuantum. Dalam fisika klasik, partikel yang memiliki posisi dan momentum yang jelas dan mengikuti lintasan yang pasti. Ini dalam fisika klasik. Dalam fisika klasik, jadi momentumnya jelas, lintasannya juga jelas. Cuman permasalahannya ini adalah benda yang sangat kecil banget, maka posisi momentum atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, istilah ini dikemukakan oleh si ketidakpastian Heisenberg dalam teori mekanika kuantum. Jadi teori mekanika kuantum itu penyusunnya banyak sekali ilmuwan ya. Ada si Heisenberg yang tadi saya jelaskan, ada Wolfgang Pauli, ada juga Schrödinger dan sebagainya. Berbagai ilmuwan tergabung untuk merumuskan teori mekanika kuantum untuk atom. Oke, dari berdasarkan uraian tadi, silahkan dicermati kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, saya perbesar nih. Oke, silakan dibaca. Udah dibaca? Udah langsung paham? Bagus, pinter banget. Oke, kita lanjutkan. Nih, silakan dibaca nih. Oke.
Gimana? Udah selesai bacanya? Oh, cepet banget. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sip. Ini pinter-pinter banget ini ya. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur. Ingat ya, di KD1 udah dijelaskan seperti itu ya. Terus berikutnya ini ilustrasi senyawa ya. Senyawa itu terdiri dari beberapa unsur yang bersenyawa atau atom yang membentuk persenyawaan. Partikel terkecilnya suatu senyawa adalah molekul. Kita lanjutkan ya. Ini adalah beberapa contoh mineral logam yang ada di kehidupan kita ya. Ada yang mungkin sudah dikenal, gold ya, emas, oke. Udah kenal kan kalau emas? Wah pasti ya. Orang Indonesia kalau tidak kenal emas apalagi orang Jawa ya. Harus kenal emas dong. Terus yang satu itu titanium. Nah, titanium ngerti ya? Oke, pinter banget. Ada talc. Nah, talc ini biasa dicampurkan untuk resin. Udah paham? Oke, ada iron. Iron tahu ya? Apa itu iron? Besi dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh mineral yang dia katakanlah murni ya. Kalau saya menyebut iron berarti adalah unsur besi. Berarti partikel penyusunnya apa? Atom besi. Oke, demikian apa yang dapat kita pelajari bersama terkait dengan model atom. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe serta share ke beberapa sosial media kalian agar semakin bermanfaat lebih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.